Berita aktual, 18 Juni 2025, Teheran, Iran. Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, selama lebih dari 30 tahun, dikabarkan meninggal dunia akibat serangan udara presisi yang diyakini dilakukan oleh militer Israel pada dini hari waktu setempat. Dalam salah satu operasi militer paling berani yang pernah tercatat dalam sejarah konflik Israel-Iran, rentetan rudal jarak jauh menghantam pusat kota Teheran, menargetkan Markas Komando Tertinggi Garda Revolusi Iran atau IRGC, Pusat Koordinasi Intelijen Militer Iran, sebuah gedung super ketat yang diyakini sebagai kediaman pribadi dan pusat kendali rahasia milik Khamenei. Menurut bocoran informasi dari jaringan intelijen regional, Khamenei sedang memimpin rapat tertutup bersama elit IRGC saat rudal menghantam lokasi. Ledakan merobek gedung, memicu kebakaran besar, dan menyebabkan kehancuran total. Upaya penyelamatan yang diterjunkan hanya menemukan puing-puing dan tubuh yang terbakar parah. Beberapa jenazah yang diyakini adalah perwira tinggi IRGC ditemukan di antara reruntuhan dalam kondisi mengenaskan. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Iran, namun siaran televisi nasional mulai memutar musik-musik berkabung dan doa-doa kematian, mengisyaratkan secara tidak langsung kepergian tokoh yang telah menjadi wajah kekuasaan Iran selama 3 dekade. Pemerintah Israel tidak memberikan konfirmasi, namun para analis pertahanan menyebutkan bahwa ini merupakan puncak dari strategi Israel untuk mencegah ancaman langsung dari Iran. Rakyat Iran masih menunggu kepastian, tapi satu kenyataan tak bisa ditolak. Sebuah era telah runtuh, satu tokoh jatuh, satu bangsa di persimpangan besar sejarahnya. Inilah yang ditulis dalam firman Tuhan. Sebab mereka berkata, dengan kekuatan tangan kami sendiri, kami telah menang dan tidak ada Allah yang menyertai Israel. Maka beginilah firman Tuhan, Aku akan mencurahkan isi cawan murkaku, dan tanganku akan melawan mereka, dan namaku tidak akan lagi dihina di antara bangsa-bangsa. Nubuatan yang tertulis dalam kitab-kitab Nabi kini terbuka di hadapan mata dunia. Tidak ada satu bangsa pun yang dapat berdiri menentang Tuhan dan umat pilihannya tanpa menuai pembalasan dari langit. Kematian pemimpin seperti Khamenei bukan sekadar berita politik. Ini adalah peristiwa profetik. Ini adalah hari-hari penggenapan. Suatu zaman telah usai, langit berbicara, dan bumi sedang berguncang. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Teheran, ibu kota Republik Islam Iran, sebuah kota yang dibangun dengan hukum agama, tapi dibungkam dari kasih sejati. Di kota ini, salib dianggap ancaman, Alkitab disembunyikan seperti racun, nama Yesus hanya diucap sebagai nabi, bukan juru selamat, dan Israel dicap sebagai setan kecil, bukan bangsa tapi musuh ideologis yang harus dimusnahkan. Di balik benteng istana dan penjagaan agama, Ali Khamenei berkuasa bagaikan nabi palsu, bersorban, berjubah, dan bertangan besi. Ia bukan cuma pemimpin, ia adalah ikon kebencian yang dibalut syariat. Iran tak pernah hanya soal geopolitik, ia adalah lambang penolakan terang, ia adalah wajah dari pemberontakan terhadap salib. Ali Khamenei, tokoh yang berulang kali menyebut Israel sebagai tumor kanker. Namun ia lupa, setiap kata yang diucapkan terhadap umat Tuhan bukanlah suara kosong. Itu terekam di langit, dan langit sedang membalas. Suatu hari yang ditentukan, Israel mengirimkan rudal jarak jauh. Targetnya adalah jadikan pusat-pusat kekuasaan Teheran, markas IRGC, ruang kendali militer, dan satu lokasi tak terduga, rumah kediaman Khamenei. Di sana sang pemimpin sedang memimpin rapat strategis, membicarakan kehancuran Zion,
Namun Tuhan sedang merancang kehancuran balik. Dan dalam sekejap, rudal presisi menghantam. Gedung itu rata, api melahap sejarah. Tembok tebal pun runtuh di hadapan murka Tuhan. Tubuh yang dipuja oleh jutaan, terbakar, tercerai dan lenyap tanpa kehormatan. Dan beginilah firman-Nya. Sebab mereka berkata, dengan kekuatan tangan kami sendiri kami telah menang. Ulangan 32 ayat 27. Maka aku akan mencurahkan isi cawan murkaku. Yeremia 10 ayat 210 dan namaku tidak akan lagi dihina di antara bangsa-bangsa. Yehezkiel 39 ayat 7. Saudara, nabi-nabi telah menulisnya. Hari itu akan tiba, hari di mana Tuhan tidak lagi diam. Hari di mana bangsa yang menyentuh biji matanya akan disentuh oleh murkanya. Dan hari itu telah menghantam Iran. Iran bukan sekadar negeri. Iran adalah sistem yang membungkam salib, menolak Mesias, mengusung kekerasan dengan klaim agama. Kini sistem itu gemetar, runtuh, tanpa pemimpin, tanpa arah, tanpa harapan. Pasukan IRGC kehilangan komando. Rakyat tidak turun membela, mereka turun untuk merobek poster sang tiran. Puluhan tahun mereka membanggakan nuklir, mengancam Israel, mendanai teror. Tapi hari ini, sekali lagi langit menyatakan, satu salib lebih kuat dari 1000 rudal. Di antara puing dan api, yang terdengar bukan hanya sirene perang, tapi suara anak-anak kecil. Anak-anak yang dibesarkan dalam kebencian terhadap Israel. Namun kini, berlutut dan berbisik, Yesua, Irani, Yesua, Irani, artinya, Yesus tolong Iran. Gereja bawah tanah di Iran tidak terkejut. Mereka menanti hari ini, hari pemulihan, hari kebebasan dari tirani agama. Mereka tidak menari di atas bangkai, tapi bernyanyi di bawah reruntuhan. Mazmur pengharapan, mazmur tentang terang yang menembus kegelapan. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Wahyu 19 ayat 15. Dan kini, Ali Khamenei tidak lagi berada di singgasananya. Ia tidak lagi menandatangani fatwa. Ia berdiri di hadapan takhta putih. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjawab satu pertanyaan. Apa yang kau lakukan dengan Yesus, anakku? Sementara itu, Israel tetap berdiri. Meski dihujani rudal, mereka masih hidup. Karena penjaga Israel tidak pernah tidur. Apa yang terjadi di Iran adalah penggenapan nubuat. Langit sedang berbicara, Tuhan sedang berperkara. Sebab lihat, dalam hari-hari itu dan pada waktu itu, aku akan mengumpulkan semua bangsa, dan aku akan berperkara dengan mereka karena umatku Israel. Yoel 3 ayat 1 dan 2. Hari-hari ini bukan sekadar berita politik, ini adalah lonceng sorgawi, tanda bahwa waktu sudah habis, Tuhan akan bertindak. Bukan dengan perundingan politik, tapi dengan tangan penghukuman. Dan kepada bangsa-bangsa yang mengandalkan senjatanya, Tuhan berseru, tidakkah aku akan membalaskan ini? Yeremia 5 ayat 9. Di tengah tangisan, bukan hanya darah musuh tercurah, tapi air mata orang benar. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Gereja bawah tanah bangkit. Iran yang dahulu menolak Yesus akan dibanjiri oleh pertobatan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anak-anakmu akan bernubuat. Yoel 2 ayat 28. Di antara lorong sempit bawah tanah akan terdengar pujian baru. Yesua, Irani, Yesua, Irani. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi di Iran akan terjadi atas setiap bangsa yang menghina salib, menindas umat Tuhan, membanggakan kekuatan sendiri. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan membalas kepada lawan-lawannya. Nahum 1 ayat 2. Dan hari itu akan datang kepada semua manusia. Tak ada tempat netral, tak ada tempat bersembunyi.
sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Orang benar akan hidup oleh iman, dan bila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat 38. Beritakan Injil, tegakkan kebenaran, dan berdirilah bersama Yesus sekalipun dunia membencimu, karena suatu hari nanti semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Sesungguhnya, aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Bagikan video ini, bukan untuk viral, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Dan tuliskan di kolom komentar, aku berdiri bersama Israel, dan aku berdiri bersama Yesus Kristus. Sebab terang Tuhan sedang menembus reruntuhan. Dan waktunya sudah sangat dekat. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar konflik militer. Apa yang terjadi di Iran bukan hanya peristiwa politik atau strategi perang. Ini adalah pesan dari langit. Tuhan sedang menyatakan kuasanya di hadapan bangsa-bangsa. Iran bukan hanya dihantam rudal, tapi dihantam oleh kebenaran yang selama ini mereka tolak. Mereka menolak Yesus, mereka menolak salib, dan kini sistem yang dibangun di atas kebencian itu mulai runtuh. Tuhan sedang berperkara, Ia sedang membela umat-Nya, Ia sedang menepati janjinya. Ia sedang menggenapi firman-Nya satu demi satu. Israel boleh digempur dari segala arah, tapi firman Tuhan berkata, penjaga Israel tidak tertidur dan tidak terlelap. Tidak ada satu pun musuh Tuhan yang akan luput dari hari pembalasannya. Hari ini, kita bukan sekadar menonton berita, kita sedang menyaksikan nubuat yang menjadi nyata. Apa yang terjadi di Iran akan menjadi pola untuk banyak bangsa lain. Setiap negeri yang menolak salib, menindas umat Tuhan, dan mencemooh Israel akan melihat tangan Tuhan bekerja. Dan setiap orang, termasuk engkau yang mendengar ini, harus apakah akan berdiri di sisi terang atau bersembunyi dalam kegelapan? Apakah akan menyangkal Yesus atau mengakuinya sebagai Tuhan? Inilah waktunya untuk bangkit. Inilah waktunya untuk tidak malu dengan Injil. Inilah waktunya untuk berkata, aku berdiri bersama Israel dan aku berdiri bersama Yesus Kristus. Karena satu hari nanti, langit akan terbuka dan Raja segala raja akan datang dengan awan kemuliaan. Dan pada saat itu, bukan opini dunia yang berarti, bukan gelar, bukan jabatan, bukan jumlah followers, tapi hanya satu hal yang akan ditanyakan. Apa yang kau lakukan dengan Yesus, anakku? Saudara, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Bagikan video ini bukan demi konten, tetapi demi pertobatan. Tuliskan di komentar, bukan untuk like, tapi sebagai deklarasi iman. Yesus adalah terang, Yesus adalah Raja, dan Yesus sedang datang segera. Saudara, jangan tertipu oleh dunia yang sibuk dengan urusan politik,
ekonomi, dan teknologi. Mereka tidak menyadari bahwa langit sedang terbuka. Tanda-tanda sudah jelas. Nubuat-nubuat sudah berbicara. Dan murka Tuhan bukan lagi sekadar ancaman, tapi realitas. Tuhan tidak akan diam selamanya. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa-bangsa mencaci salib dan mengejek namanya tanpa jawaban. Apakah ini akhir dari Iran? Bukan, tapi ini permulaan dari akhir sistem dunia yang menolak Yesus. Hari ini Iran, besok bisa jadi bangsa lain, bisa jadi negeri kita, atau bahkan hidup kita sendiri. Jangan pikir bahwa karena tidak ada rudal menghantam rumahmu, maka semuanya aman. Bisa jadi hatimu sudah dihantam kebekuan, imanmu telah dibungkam ketakutan, dan kasihmu telah padam. Bangun, Tuhan sedang menggelar panggilan global, bukan untuk menjadi penonton nubuatan, tapi menjadi bagian dari pemenuhan rencananya. Kepada generasi ini, Tuhan berkata, jangan jadi suam-suam kuku. Jangan jadi orang percaya yang kompromi. Jangan jadi Kristen yang hanya ikut arus. Tuhan sedang mencari mereka yang radikal untuk kebenaran, yang berani berdiri saat dunia menyuruh duduk, yang berseru Yesus adalah Tuhan walau harus dibayar dengan nyawa. Karena kenyataannya dunia akan semakin gelap, tapi terang itu akan semakin nyata. Dan terang itu bukan datang dari layar-layar besar, bukan dari mimbar-mimbar mewah, tapi dari hati-hati yang terbakar oleh api Tuhan. Seperti gereja bawah tanah di Iran, yang tidak butuh gedung besar untuk menjadi terang. Mereka hanya butuh satu hal, Yesus yang hidup di dalam hati mereka. Saudara, kita sedang hidup di tengah pertempuran besar antara terang dan gelap. Jangan netral. Jangan diam, jangan tunda pertobatan. Hari keselamatan itu bukan besok, hari keselamatan itu sekarang. Shalom, Maranatha, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia.
Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.